Selanjutnya pemirsa kami ajak Anda untuk melihat kondisi 3 pekan pasca bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda di sana. Halo, selamat sore menuju petang Adi, benarkah hingga saat ini masih ada daerah yang terisolasi? Dan bagaimana kondisi warganya? Iya, selamat sore Freddy. Betul sekali, di pekan ketiga memasuki pasca bencana banjir dan juga tanah longsor ini, untuk proses recovery dan juga daerah terisolir ini masih tetap ada, khususnya di Kecamatan Tuka sendiri. Tadi bahkan kami sempat berbincang dengan Kepala Desa Tapian Naulisor Manggita, di mana tadi ia menyebut masih ada beberapa warga yang saat ini masih bertahan karena akses jalannya putus. Bahkan ia juga tadi bercerita warganya ini harus menempuh jalan sehari semalam untuk hanya mencari bantuan ataupun mencari stok pangan, karena stok pangan di desa Tapian Naulisor Manggita ini sudah mulai menipis. Jadi warga mau tidak mau mereka harus keluar dari desa dengan menyeberangi sungai, menuruni lembah selama 1 hari 1 malam untuk kemudian mencari bahan logistik sendiri. Terkait tadi progres yang saya sampaikan tidak ada progres cukup signifikan, memang ini sangat terlihat sekali karena untuk kemarin saja kami berhasil meninjau desa Hutana Bolon, salah satu desa yang terdampak cukup parah akibat banjir bandang dan tanah longsor kemarin. Ini pun hanya ada 1 eskavator untuk kemudian melakukan proses evakuasi atau pembersihan sisa-sisa puing-puing. Bahkan masih ada beberapa warga yang masih dinyatakan hilang, Freddy. Ini jumlahnya kalau tidak salah ini ada sekitar 12 orang lagi yang masih dicari hingga saat ini. Dan selain dari warga yang masih hilang ini, kemarin juga warga menuntut agar pemerintah ini segera menormalisasi arus sungai, karena jalanan di desa Hutana Bolon ini sudah beralih fungsi menjadi sungai yang cukup deras, sehingga ini harus dicari solusinya. Bahkan kemarin dan saat ini juga ini baru saja turun hujan yang cukup deras, sehingga warga ini cukup cemas dan trauma nantinya terjadi banjir bandang susulan, karena mengingat arus sungai ini sudah lebih tinggi daripada daratan tempat desa mereka berada. Kami pun kemarin ketika sampai di Hutana Bolon ini merasa cukup terkejut ya. Kami bahkan tidak mengenali lagi landscape desa, bahkan warga desa yang sudah tinggal bertahun-tahun pun juga sudah tidak bisa mengenali landscape desa, karena kondisi desa ini sudah rata dengan tanah karena terbawa arus banjir ataupun terkenal tanah longsor sendiri. Dan saat ini Freddy, saya sudah berada di kawasan Sibuluan Terpadu. Ini juga merupakan salah satu wilayah terdampak, dan mungkin bisa Anda lihat ya, ini 3 pekan jalan di belakang saya ini masih tertutup longsor. Itu artinya menandakan bahwa sebetulnya untuk di kawasan Tapanuli Tengah ini masih banyak sekali titik-titik yang jalannya masih putus, dan respon pemerintah bisa kami katakan juga cukup minim, karena sudah 3 pekan dan kondisinya sama saja. Bahkan untuk di Kecamatan Tuka sendiri, kami memantau dari hari pertama hingga hari ini, itu juga kondisinya cukup tidak ada perbedaan cukup signifikan. Bahkan kondisi lumpur juga masih tinggi, tidak ada eskavator yang kemudian menggali selokan untuk mengambil endapan lumpur sehingga air kemudian dapat mengalir lagi dengan lancar, sehingga timbul masalah-masalah baru nantinya seperti adanya aliran sungai baru ini yang menyebabkan nantinya akan terjadi banjir bandang susulan apabila terjadi hujan yang cukup deras. Kemudian juga terkait bantuan, kemarin kami sempat berbincang-bincang dengan warga di desa Hutana Bolon yang putus begitu ya aksesnya. Mereka pun mengaku bantuan sudah ada tenda Kemensos, namun mereka menyampaikan kepada kami bantuan ini tidak terdistribusi secara merata. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu yang mendapat bantuan, kemudian kelompok lain tidak mendapatkan bantuan. Kemudian mereka juga meminta pemerintah untuk kembali membangun rumahnya, walaupun kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengeluarkan statement akan membangun kembali rumah warga yang kemudian hancur terkena bencana ini. Namun sampai sekarang warga tidak mendapatkan informasi bagaimana nanti skema pembangunannya atau berapa jumlah bantuan yang akan dikeluarkan. Ini warga juga belum mengaku, tapi mereka menghimbau kepada pemerintah untuk membangunkan rumah mereka kembali. Selain rumah-rumah warga yang hancur ya Freddy, ini kemarin juga kami melihat ada beberapa fasilitas umum yang kemudian hancur, gereja, sekolah. Ini ada beberapa, sehingga mereka juga meminta pemerintah ini juga turun tangan untuk kemudian membangun fasilitas umum yang hancur akibat banjir dan juga tanah longsor di Tapanuli Tengah ini. Apalagi kita tahu bahwa ini mendekati Natal, masyarakat akan merayakan Natal, sehingga mereka berharap bahwa nanti mereka dapat merayakan Natal di gereja dengan kondisi yang utuh kembali. Selain dari tadi
jalan akses yang putus, kemudian air bersih ini juga masih menjadi masalah karena masyarakat ini harus membersihkan rumahnya dengan lumpur yang cukup tinggi hanya menggunakan alat seadanya, kemudian tidak ada air bersih, mereka menggunakan air dari sisa-sisa lumpur dari banjir tanah longsor yang kemarin baru melanda seperti itu ya. Jadi inilah contohnya salah satu rumah yang mungkin bisa Anda lihat, ini lumpurnya cukup tebal, ini bahkan mencapai 80 cm. Warga pun juga harus membersihkan secara swadaya, tidak ada bantuan lagi-lagi untuk kemudian membersihkan ataupun hanya sekedar mengeruk lumpur di rumah warga yang kemudian tertimbun lumpur yang cukup dalam. Hal inilah yang sering kami temui selama melakukan peliputan di kawasan Tapanuli Tengah ini selama 2 minggu. Kemudian untuk listrik sendiri, Freddy, di Hutan Abolon sendiri, hal yang cukup mengejutkan juga. Kemarin kami terima info, kami kemarin bertanya kapan kira-kira listrik ini akan menyala kepada salah seorang warga. Mereka mengaku pihak PLN sendiri menyebut listrik baru akan menyala 100 hari ke depan. Bayangkan bagaimana bisa mereka hidup tanpa listrik selama 3 bulan ke depan. Pada waktu itu warga berdalih bahwa sebetulnya pihak PLN sudah menjelaskan begitu ya, bahwa banyak sekali tiang-tiang yang kemudian runtuh ataupun hancur sehingga untuk proses recovery listrik ini tidak bisa dilakukan secara cepat sehingga masyarakat lagi-lagi disuruh bersabar dengan keadaan yang cukup terbatas. Jadi kata sabar ini seolah-olah selalu digaungkan begitu ya, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari instansi-instansi yang kemudian seperti PLN ini. Masyarakat dihimbau untuk selalu sabar, tapi sampai kapan mereka harus sabar di kondisi yang sangat memprihatinkan? Karena kami sebagai tim peliput menyaksikan sendiri bagaimana mereka hidup di keterbatasan ya, apalagi di Desa Hutan Abolon. Kami pun juga cukup terkejut dengan kondisi yang sebegitu parahnya. Bantuan juga masih minim, alat eskavator saja baru 1 yang masuk. Ini juga sangat menjadi perhatian kami kemarin ketika sampai dan jalanan yang dulunya aspal ini berubah jadi sungai, sehingga inilah yang harus dicari solusinya, Freddy. Kita berharap ya pemerintah ini nantinya semakin bergerak cepat untuk kemudian menyisir desa-desa yang masih terisolir, karena inilah fokus yang harus dilakukan pemerintah saat ini. Masih banyak desa yang terisolir dan masih banyak warga yang masih berada di desanya, Freddy. Ya, Adi, kita nantikan langkah konkret dari pemerintah pusat ataupun juga pemerintah daerah untuk melakukan proses normalisasi ataupun juga pengerukan di wilayah sana. Semoga bantuan alat berat juga semakin optimal sehingga warga bisa kembali hidup normal. Meskipun harus ada skema lebih pasti nanti ke depan. Terima kasih Adi Dwinanda, produser lapangan CNN Indonesia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tim di sana.